Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku bersama Pak Alianto atau panggilannya Pak Yayan. Beliau adalah salah satu pengelola atau yang bertanggung jawab atas adanya wisata air terjun Semiran. Dan aku langsung aja ke Pak Alianto atau Pak Yayan dan memberikan keterangan tentang adanya air terjun Semiran. Pak Yayan, untuk air terjun ini kira-kira untuk sampai sekarang usianya berapa, Pak? Itu mungkin sudah ratusan tahun, Mas. Saya juga pernah melihat berita ataupun ada koran yang lama itu sampai 18 tahun 1800-an sekian itu sudah ada potret, itu ada seorang Belanda sudah naik ke Semeran. Kalau saya lahir memang sudah Semeran sudah ada yang pengunjung Semeran sudah ada tahun 70-an, tapi kalau sini rame itu mulai tahun 80 85 sudah ada yang mendaki ke Semeran sudah banyak. Pak Yayan, Ya. tadi kan aku udah naik dan lihat tengok kanan kiri udah naik turun. Pak Yayan, ini kan untuk soal jalan dulu itu sebelum jalannya dibuat ada batunya rapi, itu dulu jalannya gimana, Pak? Itu jalan setapak, Mas. Itu dulu jalan setapak yang, tapi kalau memang saat itu ya memang itu sudah layak, tapi kalau saat ini memang nggak layak. Kita perbaiki itu mulai sekitar tahun 90-an, Mas. Sedikit-sedikit sudah ada perbaikan, tapi kami perlebar, memang kami pembangunan itu sangat signifikan. Itu mulai tahun ya 2020-an, Mas. 2020-an itu baru kita bangun, Mas. Seperti itu. Untuk fasilitas itu 2020-an mulai kita bangun yang layak. Oh iya, Pak Yayan, ini kan air terjun Semeran, Ya. termasuk air terjun yang enggak asing bagi warga Semarang, Pak ya. Ya. Pak, untuk pengunjung sendiri, Pak, kira-kira adakah turis? Sudah mulai ada, Mas. Ya, walaupun hari tadi tuh saya lihat tuh ada 3-4 dari kalangan mungkin orang-orang asing sudah ada. Kalau kemarin-kemarin juga dari Korea sendiri ada orang yang belum bisa bahasa Indonesia juga masih banyak, Mas. Itu sudah alhamdulillah sudah mulai dilirik oleh orang-orang asing, Mas. Dari turis sudah ada. Berarti kan tadi Pak Yayan bilang untuk pengunjungnya kan ada orang asing atau ya. luar negeri, Pak ya. Ya. Pak, untuk wisata ini kan termasuk tersohor, Pak ya, untuk di daerah Ungaran ini. Pak, kira-kira untuk wisata ini untuk pengunjung sendiri ya, Pak? Ya. Itu diperbolehkan masuk jam berapa dan tutup jam berapa untuk wisata air terjun Semiran ini? Kalau khusus air terjun Semeran itu SOP-nya itu jam 7 pagi, Mas. Itu naik terakhir itu jam 4 sore. Itu sudah terakhir. Karena dilihat dari perjalanan itu perkiraan kalau yang standar itu 30 menit. Kalau jam 4 sampai sana setengah 5, nah, harapan jam 5 itu semuanya harus sudah turun, Mas. Sudah turun sehingga sampai sini paling enggak setengah 6 itu masih terang, Mas. Mungkin tadi panjenengan sudah ke atas melihat jalannya yang seperti itu, kalau kemalaman kan juga sangat riskan sekali. Sehingga itu jam 7 sampai jam 4 itu ke curugnya. Kalau di sini kan ada kafenya, ada gangguan kopi, ini sampai jam 8 malam, Mas. Itu. Pak Yayan, untuk wisata air terjun Semiran ini, untuk pengunjungnya itu apakah ada tiket berapa, untuk masuknya berapa? Kalau tiket masuk 10.000, Mas, untuk ke curugnya. Kalau untuk ke jam 4 itu untuk sudah tiket kafe itu 5.000.
Kalau untuk yang kemah atau yang itu 12.000. Berarti kan untuk tiket itu apakah berlaku dewasa atau anak kecil atau berapa? Gimana Pak? Yang dewasa Mas, yang dewasa mungkin di bawah 10 tahun itu separuh harga Mas. Kalau 10 tahun ke atas sudah full, tapi kalau 10 tahun ke bawah separuh harga. Oh, ya. Pak Yayan, untuk pengunjung khususnya hari Sabtu Minggu itu dibuka jam berapa khusus Sabtu Minggu ya Pak? Sabtu Minggu kita buka dari jam 6 Mas. Jam 6 kami sudah siap, penjaga tiket sudah siap. Ya tetap kalau tutupnya seperti tadi jam 4 atau turut sudah jam terakhir Mas. Oh ya Pak Yayan, untuk air terjun Sembiran ini apa fasilitas yang ada di dalam ini? Kami memahami ke Curug Semberang itu sangat jauh, sehingga kami ada pasum-pasum tadi seperti tadi ada seperti kubu atau mungkin seperti kalau musim hujan biar untuk berteduh pengunjung itu seperti gubuk-gubuk atau seperti gazebo dan yang lainnya ya di sini ada rumah pohon fasilitasnya sehingga untuk pengunjung itu tidak langsung ke atas biar ada tempat-tempat untuk 200 meter ini tadi ada rumah pohon lalu kita berjalan lagi sekitar 400 meter ada gazebo untuk tempat istirahat untuk menghilangkan lelah dulu kita ada itu. Setelah itu tadi full trekking itu sekitar 400 meter 300 meter tadi Mas itu yang itu memang tidak ada fasilitas yang untuk karena tempatnya memang tidak ada itu. Ya mohon maaf yang 400 meter setelah jembatan itu sampai ke Curug itu tidak ada fasilitas untuk masuk untuk istirahat tidak ada. Pak Yayan, tadi kan aku pas naik itu kan ada jembatan kecil warna merah atau oranye ya. Boleh dijelasin Pak? Ada jembatan itu kita buat 3 bulan yang lalu. Dulu pernah Mas kita buat sebenarnya yang alami dari kayu-kayu, tapi karena usia kalau kita buat dari kayu itu terlalu cepat rapuh dan membahayakan pengunjung, sehingga kami buat dari besi semua. Itu memang insya Allah itu sangat kuat. Itu seandainya terjadi suatu hal hujan karena kita di hutan itu kan kita melewati sungai itu agar tidak bahaya pengunjung kan bisa melewati jembatan itu fasilitas kalau musim hujan biar pengunjung lebih aman gitu Mas. Pak Yayan tadi kan Pak Yayan bilang ada gazebo atau di pinggir jalan atau gubuk. Pak kira-kira gazebo itu udah berapa lama Pak dipasang sampai sekarang? Itu dibuat sama dengan jembatan Mas itu 3 bulan yang lalu. Baru 3 bulan karena memang konsep kami untuk di Semarang itu membangun pelan-pelan Mas sambil melihat apa toh kebutuhan kita karena ya dana mungkin salah satu kendala kita dana, kedua dan kita mengikuti untuk pengunjung itu seperti apa dan biar setiap setengah tahun sekali atau setahun ada perubahan kami sehingga membuat dari sedikit-sedikit Mas. Yang penting pembangunan kita tetap masih bernuansa alam, menyatu dengan alam, tidak ibaratnya kontras dengan alam karena wisata kami adalah wisata alam ya kita harus tetap menjaga kelestarian alam itu. Pak Yayan, dari wisata air terjun Sembiran ini tadi kan aku sempat lihat beberapa fasilitas seperti kamar mandi Pak ya. Itu untuk yang di atas atau samping air terjunnya ya. Itu maaf mungkin ya Pak ya ini mungkin ya keluhan orang pengunjung ada kamar mandi yang maaf nggak bisa dipakai tapi
atasnya itu gimana Itu tanggapannya, Pak? sebenarnya bukan kamar mandi itu mas, kamar mandinya ada agak bawah, itu yang dekat dengan warung-warung tadi. Kan ada kamar mandi di situ yang kami buat mungkin 1 tahun yang lalu. Itu sudah sangat, saya kira sudah pantas lah mas. Itu yang kita buat dari dari galvalum semua. Itu yang dibawa. Kalau yang itu memang rencana kami mungkin nggak sampai 1 bulan itu sudah saya gempur mas. Itu memang dulu itu untuk tempat untuk bersalin, karena dulu itu hampir 90% yang di Semarang itu mandi. Nah, sekarang sudah tidak ada, dan itu memang sudah tidak layak. Itu insya Allah nggak sampai 1 bulan lagi kita gempur. Mungkin untuk daerah itu untuk musola mas, untuk fasilitas musola memang di atas belum ada. Ini rencana kami setelah membuat ini di bawah ini untuk kantoran, itu nanti akan membuat musola itu mas. Pak Yayan, Anda sendiri kan sebagai tanggung jawab untuk wisata Semberan ini, Pak. Untuk pengunjung sendiri Pak, untuk dari biasa apakah tarifnya sama Pak, terutama di hari Senin sampai Jumat Pak? Tarif sama mas, tetap hari Minggu, hari biasa tetap itu 10.000. Tidak ada perubahan, tiket nggak ada mas. Sama. Pak Yayan, Anda sendiri kan pengelola dari wisata air terjun ini, Pak. Untuk isi atau yang ada di dalam air terjun kan itu lihat ada apa, warung, ada apa, boleh dijelasin Pak? Ya itu untuk warung-warung itu memang sudah ada, itu dari turun temurun tuh mas, dari kakeknya sampai sekarang itu sudah semuanya hampir cucu-cucunya. Itu memang kami sebelum kami mengelola Semberan, dan Semberan itu belum dikelola dengan baik. Itu waktu itu kan masih gratis, belum ada dari desa, dari perhutani sendiri belum itu sudah ada, sehingga kami memang hanya menata sedikit mas. Yang penting itu dikelola dengan baik. Mungkin ya juga harus menyesuaikan dengan keadaan. Kami bukan pengelola saat ini, memang dari dulu, mungkin umurnya lebih dari 30 tahun yang lalu itu warung-warung itu sudah ada. Pak Yayan, untuk pertanyaan penutup, Pak Yayan, ini kan ngomong-ngomong berhubungan sama perhutanan atau pejabat setempat Pak. Pak, apa keluhan atau unek-unek Bapak biar ini lebih maju lagi ke depannya? Ya. Apakah ada yang ingin disampaikan atau ada tambahan pembangunan, boleh diceritain Pak? Tidak ada mas. Untuk kami bekerja sama dengan perhutani untuk masalah, alhamdulillah saat ini sudah hampir 8 tahun kami kerjasama dengan perhutani, tidak ada masalah, bisa berjalan dengan baik. Dan kami sebagai masyarakat khususnya Desa Gugi mengucapkan terima kasih kepada perhutani, BUMN perhutani yang telah mempercayai kepada kami selaku penduduk setempat untuk mengelola pariwisata ini. Dan alhamdulillah saat ini sudah memberikan beberapa lapangan pekerjaan lah itu kepada masyarakat yang mengais rezeki, baik yang jualan atau yang kerja di sini. Itu sudah alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih pada perum perhutani. Satu lagi Pak, sebutkan alamat lengkap ini dan namanya wisata apa? Alamat Desa Gugi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, wisata Curug Semerang. Demikianlah kutikan atau wawancara kepada Pak Alianto atau Pak Yahyan yang telah disampaikan. Apabila dari kata-kataku juga kata-katanya beliau Pak Yahyan ada yang salah, juga ada yang keliru, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.